Kita, kita mulai aja ya, walaupun baru join 4 orang, saya pikir udah cukup. Oke, kita hari ini ketemu di pertemuan keempat. Ya, rencananya nanti kita akan membahas tentang lookup ya, tentang lookup. Tapi sebelumnya kita akan diskusi tentang latihan soal hari ketiga kemarin. Yang mana kemarin kita udah bahas tentang count. Jadi kita akan bahas tentang latihan soalnya. Oke, sebelumnya saya coba tawarkan lagi. Barangkali teman-teman ada yang mau sharing hasilnya. Barangkali ada dari Mas Jaja, Mbak Dinda, Mas Gibran, dan Mbak Widya. Silakan. Jika ada yang mau, saya tawarkan dulu. Oke, tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita akan langsung bahas aja ke latihan soal kemarin. Saya share screen. Oke, udah kelihatan ya. Ini adalah latihan soal sesi ketiga kemarin. Tentang count. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin di materi ketiga tentang count, itu saya ulangi lagi tentang perbedaan sum if dan count if, di mana sum if itu menjumlahkan ya, menjumlahkan berdasarkan kriteria yang diminta, sedangkan count if itu menghitung frekuensinya berdasarkan kriteria yang diminta. Oke, kita langsung ke latihan soalnya, di mana di data ini kita perlu untuk melengkapi total CBM dan total gross weight-nya, gitu ya. Di mana total CBM-nya itu adalah quantity dikali CBM per piece, gitu. Kemudian total gross weight-nya adalah quantity dikali gross weight per piece. Kita bisa langsung tarik ke bawah, bisa kita jumlahkan juga seperti ini. Nah, ketemu segitu ya. Oke, kemarin juga saya udah informasi untuk ada kolom helper di sini, dan ini nantinya akan membantu kita untuk menjawab soal tiga ya, seperti ini. Untuk menjawab soal tiga, gitu. Jadi di mana kita harus melengkapi kolom helper ini sebelum bisa mengerjakan soal nomor tiga. Dari kolom helper di sini itu adalah eh, keterangan kapasitas ya, keterangan kapasitas seperti ini. Oke, di mana kriterianya adalah kurang dari 100 kilo, itu berarti masuk ke dalam kategori reguler. Di antara 101 dan 300 itu kategori moderat, dan di atas 301 adalah kategori heavy. Jadi kita bisa langsung menggunakan formula if ya. Kita menggunakan if, karena di sini ada tiga permintaan, ada tiga kriteria. Jadi seperti yang udah pernah saya sampaikan, kita menggunakan if satunya untuk yang atas, if duanya untuk yang moderat, sisanya yang ketiga boleh. Atau if pertamanya menggunakan reguler, if keduanya heavy, sisanya yang moderat. Itu boleh. Oke ya, kita coba langsung menggunakan yang pertama. If logical testnya ke sini, jika total gross weight itu kurang dari sama dengan 100, maka dia adalah hmm, maka dia adalah reguler. Ini if yang pertama ya.
Kita cek dulu apakah betul. Sebelumnya jangan lupa di dolar dan kita supaya yang merah tidak gerak kemana-mana. Oke, beberapa udah teridentifikasi ya, di mana yang di bawah 100 itu masuk ke dalam kategori reguler. Seperti ini reguler. Nah, ini tidak reguler karena dia di atas 100. Jadi jawabannya false. Oke, kira-kira begitu ya. Lalu kita lanjutkan lagi ke if yang kedua. If logical task-nya kembali lagi ke sini. Nah, kita mau coba yang pakai batas bawah ya. Berarti if ini kurang dari sama dengan 300 gitu ya. Maka moderat dolar. Sisanya langsung ke heavy seperti ini. Oke, tutup. Ya, gitu ya. Kita tinggal tarik ke bawah. Oke, berarti langsung teridentifikasi semua ya. Nah, karena ini datanya banyak, apakah sudah terisi semua, kita bisa cek langsung di sini ya. Tidak perlu kita lihat satu-satu ke bawah, kita scroll, ada yang belum atau udah semua gitu. Kita bisa cek di sini. Nah, kan muncul heavy, moderate, regular gitu ya. Jadi kalau ada yang jawabannya lain, berarti kemungkinan ada yang salah. Ya, seperti itu. Ini blank apa? Kita coba cek aja. Oh, ternyata blank adalah baris paling bawah ya, baris penjumlahan. Karena kadang seperti itu. Jadi karena di bawah tabel itu kita kasih data, data yang bersinggungan langsung dengan tabel seperti ini juga, ini juga. Jadi baris ini itu termasuk filter tabel ini. Ya. Jadi yang tadinya seperti ini tabelnya, karena di bawah kita kasih penjumlahan ya atau summary dari data quantity, total CBM dan total gross weight, itu secara otomatis filternya akan include ke paling bawah ini ke bagian total, gitu ya. Oke, kita udah selesai untuk melengkapi sheet datanya. Jadi kita bisa lanjut ke soal nomor 1. Oke, di sini kita diminta untuk laporan frekuensi penggunaan palet dalam sebulan. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa palet di sini ada yang dipakai secara berulang. Jadi tidak dalam sebulan itu paletnya satu-satu, tidak, karena di rolling ya, di mana palet yang tidak dipakai kemudian akan digunakan lagi untuk kegiatan atau transaksi selanjutnya. Kita diminta menghitung frekuensi berapa kali palet itu digunakan dalam satu bulan. Nah, kebetulan di data ini adalah data satu bulan, jadi kita tidak perlu memfilter atau menggunakan kriteria tambahan yaitu tanggal, ya karena ini udah satu bulan, September saja. Tapi kalau kita datanya ini adalah data setahun, begitu ada Januari sampai dengan Desember, kita perlu menggunakan CONIF S ya, di mana kriteria pertamanya adalah palet number, kemudian kriteria keduanya adalah bulan. Itu kalau kita datanya setahun, seperti itu. Tapi karena di sini hanya data satu bulan, jadi kriterianya hanya cukup satu, tidak perlu ada tambahan kriteria lain lagi. Oke, kemarin palet numbernya sudah saya remove duplikat, jadi dari semua palet number ini ada 844. Ini semuanya eh, tidak ada yang kembar, tidak ada duplikasi sama sekali. Gitu. Langsung kita coba menggunakan count if, ya. Range-nya adalah yang mana? Langsung ya, langsung di palet number. Palet number itu yang mana? Nah, ini palet number. Boleh di blok datanya aja seperti ini, boleh. Atau di blok C ke C itu seperti ini juga boleh. Kemudian kriteria satunya, kriterianya diminta ini, ya, seperti itu. Jadi dia di
Sel ini itu berisi data apa formula count if di mana rentang datanya adalah sheet data ini di kolom C, satu kolom C-nya digunakan sebagai tempat pencarian. Kemudian kriteria yang diminta adalah sel sebelahnya. Ya, jadi hasilnya pun akan mencerminkan di mana palet number ini hanya digunakan satu kali selama bulan September dalam data ini. Seperti itu. Kita coba tarik ke bawah, itu akan menghasilkan beberapa data ya, di mana beberapa palet ada yang digunakan hanya sekali dalam sebulan, kemudian ini 4 kali, 1 kali, 4 kali, 2 kali, 2 kali, oke. Nah, lalu kita diminta palet mana yang paling sering digunakan dalam sebulan. Bagaimana kita mencarinya? Apakah di scroll, kita lihat satu-satu, oh ini ada yang 6. Tadi mana 6? Nah, oke 6 terbanyak ya. Terus kita scroll lagi sampai baris ke 1000 begitu. Banyak ya, karena ini datanya ada 1000 lebih. Akan sangat merepotkan. Jadi kita bisa lihat langsung di sini berapa angka yang paling tinggi. Oke, ternyata 6 ya. Udah ketemu 6 yang tadi itu. Jadi palet yang paling banyak digunakan ada 6 kali. Nah, untuk kita melihat palet mana saja yang sering digunakan dalam sebulan, kita bisa matikan, kemudian checklist saja yang bagian 6. Seperti itu. Mohon maaf sebelumnya, apakah suara saya jelas? Karena dari tadi saya dapat notifikasi internet unstable. Apakah suara saya jelas? Oke, kalau gitu saya izin matikan video ya, supaya streamingnya tidak terlalu berat. Seperti ini saja. Oke, saya lanjutkan ya. Dari hasil filter, di mana ada 6 kali penggunaan yang paling banyak setelah kita filter, ada dua ya. Nah, inilah palet yang paling sering digunakan. Kita copy seperti ini. Copy. Kemudian di paste value di sini. Seperti itu. Ya, jadi inilah palet yang paling sering digunakan sebanyak 6 kali. Gitu ya. Kemudian soal nomor 2, di mana diminta laporan frekuensi pengiriman berdasarkan shipper. Ya, kalau tadi soal nomor 1 itu berdasarkan palet number, soal 2 itu berdasarkan shipper. Kita langsung aja menggunakan kan if. Wih, oke, kita langsung aja menggunakan kan if ya, kurung buka. Rentangnya yang diminta yang mana? Rentangnya adalah ini ya, shipper name. Lalu kriterianya langsung di sebelahnya, seperti itu. Oke, berarti hasilnya langsung terlihat. Kita bisa melihat di mana shipper antar aja itu melakukan 56 pengiriman selama bulan September. Macam-macam ya. Jadi tidak semuanya sama. Jadi Cahaya Logistik 66 kali, FedEx 59 kali, Gosen 40 kali, kemudian dan seterusnya. Hingga si cepat 40 kali, Tiki 42 kali. Jadi dalam satu bulan itu ada kurang lebih 1083 pengiriman dari 20 shipper. Seperti itu. Oke, kemudian soal nomor 3. Nah, ini yang tadi sudah kita lengkapi helpernya, di mana kolom helper ini mengidentifikasi masing-masing baris atau masing-masing transaksi itu masuk ke dalam kategori reguler, moderat, atau heavy. Ya. Nah, di sini kita lihat ternyata kriterianya kira-kira ada berapa ya? Ada kriteria
keterangan kapasitas, dan kriteria date, hari ya, tanggalnya. Artinya ini ada dua kriteria. Di mana kriteria yang pertama kapasitas, kemudian yang keduanya adalah tanggal, gitu. Berarti kita menggunakan count if s, seperti itu ya. Oke, langsung tentukan aja kriteria yang pertamanya mau apa, rentangnya. Kita mau rentang yang tanggal dulu atau rentang yang kapasitas dulu. Kita pilih di sini. Oke, kita coba yang pertamanya adalah yang tanggal dulu ya, rentang tanggal. Kemudian jangan lupa di dolar. Hmm. Kemudian kriteria satunya, pasangannya, itu adalah ini ya. Karena tadi rentangnya adalah rentang tanggal, berarti kriteria satunya adalah kriteria tanggal. Lalu rentang keduanya adalah ini, keterangan kapasitasnya yang sudah kita kerjakan tadi. Jangan lupa di dolar semua, karena sumber data. Kemudian kriteria duanya adalah ini, ya, kriteria kapasitas yang diminta. Oke, sampai sini belum selesai ya, karena kita belum kasih dolar yang kriteria satu dan kriteria dua. Oke, diingat kembali untuk yang sebelah kiri, dia boleh bergerak atas bawah, artinya angkanya boleh berubah. Tapi ketika digeser ke kanan, dia tidak boleh pindah hurufnya. Berarti yang di dolar adalah huruf. Sedangkan yang ini, B3, dia boleh bergerak ke samping. Yang tadinya reguler menjadi moderat, kemudian menjadi heavy. Berarti hurufnya boleh bergerak, tapi angkanya tidak. Berarti yang di dolar yang angka. Seperti itu. Nah, setelah itu tinggal ditarik aja semuanya, lalu ketemulah seperti ini. Sepertinya ada yang salah. Moderat. Oh, Moredat. Salah ternyata. Mode. Nah, nah seperti itu. Oke, tadinya kata-katanya salah ya. Jadi kalau misalnya ini hilang satu huruf aja, dia akan mati rumusnya karena tidak sesuai. Jangankan hurufnya yang hilang, ya. Kalau ini hanya ketambah spasi aja satu seperti ini. Nah, ketambah spasi aja, itu langsung mati, ya. Ini kita tambah spasi mati. Oke, ini kita tambah spasi mati. Jadi walaupun secara kasat mata ini kelihatannya, oh, nggak ada yang salah penulisannya. Reguler, moderat, heavy itu tidak ada yang salah. Ternyata setelah kita cek secara detail itu ada spasi di belakangnya ini yang membuat formula kan gagal ya. Nah, seperti ini. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa di tanggal katakanlah tanggal 1 September itu terjadi 24 transaksi reguler, 6 transaksi moderat, dan 3 transaksi heavy. Seperti itu. Lalu kita bisa membuat kesimpulan, kita filter dulu. Nah, seperti ini. Kita bisa membuat kesimpulan berapa sih transaksi moderat tertinggi itu terjadi di tanggal 25 ya. Seperti itu. Kemudian berapa sih transaksi moderat paling tinggi itu terjadi di 15 kali, itu ada di tanggal 25 September juga ternyata. Lalu kapan transaksi heavy tertinggi itu ada di 5 ya. Banyak sekali heavy ini. Tuh, ternyata ada 3 hari, tanggal 3, tanggal 6, dan tanggal 19. Seperti itu. Oke, dari sini kita bisa mengaplikasikan yang sudah disampaikan di pertemuan pertama menggunakan conditional formatting dengan top. Oke.
katakanlah dua tertinggi ya. Oke, dua tertinggi itu berarti ada di 35 dan 37 seperti itu. Atau mungkin di bagian heavy ini kita mau kasih warna untuk color scale ya, di mana seperti ini boleh. Mungkin seperti ini ya, di mana yang biru tua itu adalah yang tertinggi, 5 seperti itu. Kita bisa kasih rule ya, rule untuk conditional formatting. Seperti itu soal nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 4, di mana kita diminta untuk buat laporan frekuensi pengiriman harian berdasarkan shipper ya, berdasarkan shipper. Jadi dalam satu hari ini ada berapa kali pengiriman dari masing-masing shipper. Bedanya dengan ini adalah harian, tapi berdasarkan kapasitas. Apa kapasitasnya? Harian, secara harian ini kapasitasnya ada berapa kali berulang. Sedangkan di sini berdasarkan shipper harian. Seperti itu. Berarti artinya di sini ada dua kriteria, di mana kriteria yang pertama adalah shippernya, kemudian kriteria kedua adalah tanggalnya. Kita langsung menggunakan count ifs seperti itu. Kriteria range satunya itu adalah shipper, koma, titik koma. Kemudian kriteria satunya ini shipper yang diminta. Kriteria range duanya adalah tanggal, lalu kriteria duanya tanggal. Oke, kembali lagi jangan lupa kita kasih dolar. Seperti ini. Untuk sumber data secara umum pasti dikunci depan belakang, nggak boleh gerak sama sekali. Kemudian yang biru kita kunci hurufnya karena tidak boleh gerak ke huruf lain. Yang merah kita kunci angkanya karena tidak boleh naik turun. Oke, dari sini langsung tarik. Nah, seperti itu ya. Hmm. Di sini kita bisa melihat seluruh kegiatan harian dari masing-masing shipper. Seperti contoh kita lihat di tanggal 10 itu antar aja melakukan satu kali transaksi ya. Kemudian di Grab Express dia melakukan sebanyak 6 kali. Kemudian Ninja Express dia melakukan 2 kali. SAP SAP Express melakukan 4 kali. Seperti itu ya. Jadi ada analisa yang bisa kita ambil dari hasil penggunaan formula CONIFS seperti itu. Dengan masing-masing total, secara total ini sebulan antar aja melakukan 56 kali, RPX melakukan 59 kali. Nah, total ini yang sudah kita dapatkan hasilnya tadi ya di soal nomor 2 ya. Nah, kita coba cek nih. Kita coba copy, kita paste di sini. Apakah sama? Oke, antar aja 56, 66 begitu ya. Tapi kalau datanya banyak kita bisa cek dengan cara seperti ini. Nah, jadi kita tidak perlu cek angkanya satu satu, tapi kita bisa cek seperti ini. Artinya kalau di data ini ternyata ada angka seperti ini. Nah, berarti ini ada yang aneh nih. Berarti antara perhitungan soal 4 dan soal 2 berarti ada yang aneh. Kalau sampai ditemukan hasil seperti ini. Oke ya. Nah, seperti ini kita kurang lebih mencocokkannya. Lalu kalau kita mau mencocokkan nama gimana? Kita bisa menggunakan cara seperti ini. Sama dengan ini, sama dengan ini. Kalau hasilnya true berarti sama. Tapi kalau ternyata di sini ada yang menggunakan spasi, seperti itu, nah, dia akan false. Hasil selisihnya pun akan minus karena dia tidak ketarik ya.
Oke. Jadi inilah ada beberapa beberapa batasan atau beberapa trik di mana batasan ini menjadi trik kita pengguna Excel dalam mengecek data. Jadi kalau kita udah merasa yakin yakin kok ini rumusnya udah bener, tapi kenapa hasilnya aneh ya? Nah, itu kita bisa cek dengan cara seperti ini. Mungkin penamaannya kita cek dulu dengan penamaan database dan penamaan summary-nya. Apakah sudah sama? Secara mata kita mengatakan gosen ini dan gosen ini sama ya. Secara mata kita mengatakan, nah, gosen sama kok nggak ada bedanya. Tapi itu hanya secara mata, sedangkan secara Excel itu dianggapnya berbeda karena ternyata di sini ada spasi. Jadi inilah yang perlu kita jadikan alat ya, alat untuk mengecek. Jadi saat spasinya dihilangkan, otomatis hasil penarikan rumusnya pun akan benar. Seperti itu. Akan jadi 40. Dan di sini pun nggak ada selisih. Oke, seperti itu ya. Kurang lebih penggunaan fungsi count di latihan soal ini. Sebelum kita masuk ke materi lookup, apakah ada yang ditanyakan? Silakan, boleh. Kalau tidak bisa open mic, bisa langsung chat aja. Silakan jika ada yang masih ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke materi lookup, filter, dan pivot. Oke, kalau Malam Pak Lukman. boleh silakan. Yang awal-awal pertemuan kita Mm-mm. itu ada fungsi concat, itu nggak ada contohnya ya? Konkret, oke. Di materi satu ya. Iya. Mungkin tidak ada, tapi waktu itu saya sempat mencontohkan untuk fungsi concat. Nah, oke, mungkin bisa kita praktekkan saja. Nah, di sebelah sini ya, karena fungsi concat itu mirip dengan text join. Oke, seperti ini. Itu. Fungsi concat di sini seperti text join, di mana bedanya adalah text join itu diminta delimiternya, pemisahnya apa, kemudian ignore empty-nya apa. Kalau di ignore berarti true, dibiarin aja kalau ada yang kosong. Kalau tidak ada yang kalau diminta untuk kalau diminta untuk include berarti kita pilih false. Kemudian yang terakhir adalah teksnya. Jadi teks yang mau digabungkan yang mana? Nah, di sini kita ambilnya H5 sampai dengan J5 itu berarti ini sampai dengan sini ya. Ini yang menjadi kata-kata yang akan digabung seperti itu. Jadi permintaannya hanya tiga ya. Pemisahnya apa? Ignore tidak, ignore dibiarkan aja atau di-include-kan yang kosong. Kemudian kata-katanya yang mana? Seperti itu. Hanya hanya seperti itu aja. Tapi kalau concat kita gabungkan satu-satu. Seperti contoh seperti ini. Concat teks satu titik koma teks 2 titik koma teks 3 seperti ini boleh atau langsung kita blok aja seperti ini pun boleh. Nah, cuma kelemahannya adalah dia tidak punya pemisah. Artinya, kalau kita isi dengan cara manual, berarti ini titik koma,
kita kasih spasi dengan petik dua, spasi petik dua. Nah, kemudian lanjut yang kata keduanya, isi spasi lagi, kemudian baru kata ketiga. Seperti ini. Baru jadinya akan sama. Ya, sama seperti ini. Ini bedanya text join dan concat. Kalau text join diminta pemisahnya dan kata-katanya yang mana. Kalau concat benar-benar satu persatu. Huruf pertamanya apa? Sel pertamanya yang mana, pemisahnya apa, terus keduanya apa, pemisahnya apa, seperti itu. Jadi saat ditarik hasilnya pun sama. Kita coba cek apakah benar sama atau tidak. Nah, true ya. Berarti hasilnya sama persis. Tidak ada yang berbeda. Seperti itu. Ini termasuk fungsi yang baru ya, Pak Lukman? eh Concat ini baru karena yang lamanya itu adalah concatenate. Jadi fungsi yang lamanya itu, nih saya coba hapus dulu sampai kurung. Nah, itu ada dua kan. Concatenate ini fungsi yang lamanya, Pak. Nah, ini fungsi lama ini. Tapi secara penggunanya sama, sama persis. Kita ambil satu-satu, baik itu selnya ataupun pemisahnya itu sama. Kita isi satu-satu. Tapi di versi 2019 ke belakang itu menggunakan concatenate. Tapi di 2021 sampai 365 itu pakainya concat. Ini yang lamanya ini. Ini yang baru. Gitu. Oke, thank you, Pak. Oke. Silakan rekan yang lain, jika ada pertanyaan boleh. Nggak apa-apa kalau itu mau materi yang sebelumnya boleh silakan ditanyakan juga. Kalau sudah cukup, kita coba masuk ke materi hari keempat. Ini hari terakhir materinya ya. Karena besok kita akan ada ujian. Oke, kita masuk materi keempat, di mana hari ini kita akan membahas tentang lookup. Lookup, lookup itu ada lookupnya aja, ada VLOOKUP, ada HLOOKUP. Kemudian ada fungsi baru, seperti concat tadi, ada fungsi baru yaitu XLOOKUP dan filter. Ini fungsi baru. Secara penggunaannya XLOOKUP mirip dengan VLOOKUP dan HLOOKUP, cuma dia nanti ada perbedaan lah. Seperti tadi concat dan text join. Nah, seperti itu bedanya kira-kira. Kemudian nanti di akhir kita akan belajar tentang penggunaan pivot table yang basic, pivot table basic. Lalu, oke, kita langsung lanjut masuk ke bagian lookup ya. Nah, kita punya data seperti ini. Data yang kita gunakan di pertemuan pertama ya. Oke, di sini kita diminta untuk membuat lookup. Nah, berdasarkan kriteria yang ada di sini. Sebelumnya saya hidden dulu supaya tidak. Ya, seperti ini ya. Nah, di sini ada fungsi lookup. Fungsi lookup bisa berguna untuk dua cara. Pertama lookup vektor, kemudian lookup array. Kita langsung ketik aja. Ya. Kalau kita ketik lookup ada 4 ya. Lookup, HLOOKUP, VLOOKUP, dan XLOOKUP. Untuk yang versi 2019 ke belakang mungkin belum ada yang XLOOKUP-nya.
karena ini 2021 dan 365 seperti itu. Nah, untuk lookup ini bisa dua bentuk, di mana bentuk pertama itu lookup value, lookup vector, dan result. Lalu yang keduanya lookup value dan array. Kita coba trial satu-satu. Kita pertama pakai yang atas dulu ya, lookup value. Lookup value itu biasanya diidentikan dengan apa yang mau dicari. Ya, kita klik ini. Kemudian lookup vektornya itu eh, eh, di mana kita mau mencari ininya. Ya, kita blok ini. Kemudian resultnya, kita mau resultnya apa? Yang ini kah atau yang ini kah? Kita coba dulu yang ini. Oke, apakah berhasil? Oke, seperti itu ya. Nah, di dalam fungsi lookup ini ada beberapa batasan-batasan yang perlu kita ketahui. Di sini terlihat ada yang sebenarnya bisa dibilang janggal ya, karena biasanya kita pelajari di fungsi if atau fungsi yang lain-lain yang udah kita trial dari kemarin, itu yang namanya eh, data yang kita minta atau kriteria dengan yang dicarinya itu harus persis sama, gitu ya, harus persis sama. Sedangkan kalau di lookup ini dia punya semacam toleransi di mana seperti contohnya nih, B5 itu kan isinya JTG strip 58239. Tapi ketika rumus ini kita enter, dia berhasil. Dia bisa mencari kalau JTG itu adalah Jateng. Padahal tidak persis sama JTG 58239. Jadi tidak seperti ini, gitu. Kalaupun seperti ini itu pun tetap berhasil, tapi tetap ada batasan-batasan yang mungkin membatasi dia tidak bisa mencari JTG sama dengan Jateng. Begitu. Coba kita pindah untuk result vektornya kita geser ke yang ini, yang panjang, yang Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Apakah berhasil? Oke, berhasil ya. Lalu kita coba dolarkan supaya saat ditarik ke bawah, merah dan ungunya ini tidak ikut ke bawah. Yang ininya kita dolar semua, karena nggak boleh gerak. Seperti itu. Kita coba tarik ke bawah. Apakah berhasil? JTG Jawa Timur, JTG Jawa Tengah, JTM Jawa Timur, JBL Jawa Barat, dan seterusnya sampai bawah. Apakah benar semua? Benar semua ya? JTG Jawa Tengah. Oke. Bagaimana kalau kita geser lagi yang ininya ke sini? Apakah masih benar? Kita coba tarik JTG Jateng, JTM Jatim, JBR Jabar. Oke, sampai bawah. Benar ya? Benar semua. Begitulah penggunaan rumus lookup. Dia punya semacam toleransi ya untuk mencari walaupun tidak sama atau tidak sama persis, tapi rumusnya berhasil. Seperti itu. Lalu kita coba di lookup yang array ya. Sama dengan lookup. Oke, kita langsung lookup value-nya sama, ditargetkan ke sini, apa yang mau dicari. Kemudian array-nya itu adalah di mana dia harus dicari. Oke, seperti ini. Langsung. Bisa seperti ini, bisa seperti ini. Kita coba trial satu-satu. Kalau hanya dua kolom, apa yang terjadi? Kalau tiga kolom, apa yang terjadi? Oke, kita trial. Langsung di dolar aja ya, supaya tidak ini, supaya fokus ke lookup-nya aja. Oke, kalau yang di array-nya kita blok dua kolom, ya seperti ini, dua kolom, kolom singkatan dan kolom masih singkatan tapi lebih panjang, itu dia akan langsung ambil di keduanya. Ya, jadi seperti memang mencari aja begitu. Di mana ada JTG, dia
fungsi ini akan mencari di mana J3 itu hasilnya adalah jateng. Kemudian kalau kita coba arraynya itu kita perpanjang sampai sini, apakah berhasil? Oke, ternyata masih berhasil ya. Jadi dia akan ambil, jadi seolah-olah seperti ini, di mana B5 itu berlaku hanya di tempat pencarian itu yang paling kiri, ya. Fungsi lookup itu seperti itu. Jadi mode pencariannya pasti dari kiri, di mana kolom paling kiri itu adalah induknya, seperti itu. Kemudian kolom paling kanan itu adalah yang dicarinya. Seolah-olah mengartikan seperti itu dari informasi ini. Karena kita hanya mengambil B5, lalu tolong carikan di Q5 sampai dengan S7. Seperti ini. Langsung cari di sini begitu. Dan ternyata formula ini bisa mencari langsung hasilnya seperti ini. Dan saat ditarik pun berhasil semua ya. CTG Jawa Tengah, CBR Jawa Barat, CTM Jawa Timur. Seperti itu, look up. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke look up. Masih dengan look up. Ya, ini walaupun kita akan mengidentifikasi jenis kelamin laki-laki dan perempuan, tapi mode look up-nya pun sama. Seperti itu. Kita mau pakai yang atas, ya, di mana yang atas itu identifikasinya tiga, apa yang dicari, tempat pencariannya berdasarkan yang mana, kemudian hasilnya adalah yang mana. Atau cara yang kedua, apa yang dicari, tabel pencarian. Seperti itu. Kita bisa menggunakan yang mana aja. Misal saya mau pakai yang kedua ya, supaya lebih cepat. Lookup value-nya ini, jenis kelamin yang akan dicari. Kemudian array-nya kita langsung blok ini. Seperti itu. Langsung ya, teridentifikasi. Oh, karena belum di dolar. Jadi dia error. Oke. Oke, seperti itu ya. Kita langsung targetkan ke array-nya atau tabelnya adalah tabel ini. Nah, lalu kita akan coba bedakan bagaimana lookup jika kita mencari kriteria angka. Ya, ini akan berbeda, cara membacanya akan berbeda dengan huruf. Walaupun hurufnya tadi itu masih diberi toleransi, di mana JTG sekian, 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 sekian itu masih bisa dicari di sini. Kalau penasaran kita coba balik angkanya, misal, misal seperti ini. Apakah masih kecari? Oke, enggak ya. Dari sini kita bisa menyimpulkan kalau toleransi pencarian lookup itu dari karakter paling depan. Jadi kalau ternyata karakter yang dicarinya itu ada di paling belakang, itu dia akan gagal. Gitu ya. Jadi toleransi di sini berlaku hanya jika kode yang dicarinya itu tempatnya ada di karakter paling depan. Jadi mau belakangnya diisi apapun seperti itu, kita coba. Ternyata masih berhasil juga. Selama karakter yang dicari ada di paling depan. Karena di sini juga paling depannya adalah JBR, JTG, JTM. Ah, Seperti itu. Lalu kita akan coba untuk lookup ke angka ya. Apakah di dalam angka ini ada toleransi atau memang dia bisa mengartikan rentang, rentang angka. Kita akan coba menggunakan lookup dulu. Nah, di mana berat di sini kita akan identifikasi berdasarkan tabel yang sudah digambarkan di sini, di mana 50 itu ringan,
60 sedang, lumayan berat, 70 lumayan, Pak, 80 berat. Gitu. Ada pertanyaan sebelumnya? Pak, Ya. Pak mau nanya. Pak, kalau Pak itu kalau JTG-nya itu hurufnya beda, kan itu JTG-nya kan besar semua hurufnya, Pak. Hmm, Kalau misalkan salah satunya kecil, misalkan J-nya kecil, T sama G-nya besar, itu apa rumusnya berjalan, Pak? boleh kita coba ya. Mm-mm. Misal di sini seperti gitu. Ternyata masih jalan ya. Oh, masih. Ya, Pak. JTG, JTM. Oke, ternyata masih jalan. Hmm. Atau yang di sininya yang kita rubah jadi kecil, CTM. Masih jalan, gitu. Masih jalan ya, Iya. masih normal. Itu clue-nya berarti yang kita cari harus di sebelah kiri semua ya, Pak ya? Itu Betul, clue-nya, Pak ya? Oh, betul. kalau Jadi kalau kalau VLOOKUP begitu ya, Pak ya? hmm, Utamanya ya. ini hanya look up aja ya. Heeh. Jadi kalau kita mau aman, kita bisa menggunakan seperti ini. Nah, kita bisa ambil kode lokasinya aja. Ini lebih aman. Mm-mm. Ya, ini lebih aman. Tapi ternyata fungsi lookup itu dia punya toleransi di mana yang penting paling kirinya itu sesuai dengan yang dimiliki di tabel pencarian. Selama itu sesuai, dia akan bisa gitu. Ini kalau kita menggunakan kolom helper. Oke, silakan ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, kita coba lanjut lagi ya. Tadi kita sudah sampai ke berat dengan identifikasi seperti ini. 50 sampai dengan 50 itu adalah ringan. Kemudian 60 sedang, artinya 51 sampai dengan 59 itu masih tergolong ringan ya. Karena batasannya adalah 60 itu mulai dinilai sedang. Sama dengan selanjutnya, 61 sampai dengan 69 itu masih dalam kategori sedang. 70 baru mulai dikatakan lumayan. Selanjutnya pun sama, 80 mulai dikatakan berat. Seperti itu cara bacanya. Kita akan coba langsung gunakan formula karena di sini tidak spesifik ya, maksudnya tidak 50, 60, 70, 80, tapi memang angkanya berdasarkan rentang dari 50 sampai dengan mana yang paling tinggi? 90 gitu. Oke, kita langsung coba look up. Mau pakai yang atas atau yang bawah boleh, bebas. Kita coba look up value-nya ini 50. Kemudian, nah ini bedanya ya. Kalau yang tadi itu kan data vertikal. Nah, ini saya sudah kasih keterangan di sini. Di mana ini data vertikal, artinya cara membacanya adalah seperti ini. Ini adalah kolom vertikal. Ini juga masih vertikal. Sedangkan ini horizontal karena cara membacanya adalah seperti ini, menyamping. Ini adalah batasan beratnya dan ini adalah kriteria beratnya. Ini singkatan provinsinya, lebih panjang singkatannya dan lebih panjang singkatannya seperti itu. Jenis kelaminnya dan keterangan jenis kelamin. Sedangkan ini keterangan berat dan keterangan angka beratnya dan keterangan beratnya. Jadi ini horizontal ya. Nah, ini yang akan membedakan cara penarikan datanya di mana lookup, lookup value. Kalau kita menggunakan yang bawah, ini berarti kan langsung diblok aja semuanya ya. Nah, ini berarti kita minta fungsi lookup ini langsung mencari apakah berhasil. Oke, 50 ringan. Kita coba tarik ke bawah ya di dolar dulu. Nah, kita coba tarik ke bawah ya. Artinya di fungsi lookup ini dia secara otomatis mengidentifikasi mana array vertikal, mana array horizontal. Beda dengan V lookup dan H lookup. Itu nanti akan kita pelajari selanjutnya. Ya, jadi lookup ini dia akan mengidentifikasi secara otomatis mana array yang bersifat vertikal, mana array yang bersifat horizontal. Dia akan mengidentifikasi secara otomatis. Ini kalau yang
langsung. Tapi kalau kita coba pakai yang atas, ya, di mana lookup vektornya itu adalah angkanya ya. Ini kan kita yang dicari ada lookup value-nya adalah angka. Jadi lookup vektornya adalah kita blok yang bagian sini. Oke, kolom pertama atau baris pertama kalau horizontal. Kalau di tabel vertikal adalah kolom pertama ya, yang menjadi induk pencariannya. Kalau di horizontal berarti baris pertama. Ini adalah yang menjadi induk pencarian. Oke, kemudian result vektornya adalah ini ya. Beda dengan yang kedua tadi, langsung diblok semua. Kalau yang atas satu-satu. Lookup vektornya yang mana, result vektornya yang mana. Kita blok, kita kunci pakai F4. Nah, kita coba tarik ke bawah apakah hasilnya sama? Ya, sama ya. Jadi begitu. Perbedaan cara menarik data horizontal dan data, maaf, error. Oke, perbedaan cara menarik data horizontal dan data vertikal. Seperti itu bedanya. Nah, di sini di fungsi lookup ini, karena kita menarik angka, dia langsung otomatis mengidentifikasi di mana rentang 50, 60, 70, 80 ini di antaranya itu masih masuk ke dalam rentang yang pertama. Rentang sebelum apa kriteria sebelumnya. Maksudnya gini, ketika yang ditanya adalah 50, jelas 50 ada di sini, ringan. Tapi bagaimana jika yang ditanya adalah 76? 76 itu ada di antara 70 dan 80. Artinya dia masuk ke dalam kategori yang mana? Lumayan atau berat? Nah, dalam pencarian lookup ini, dia akan mulai mencari berdasarkan rentang di antaranya, tapi dia akan mulai berubah statusnya ketika masuk ke ini. Artinya angka yang muncul di sini itu adalah batas bawah, gitu ya. Jadi saat sudah masuk ke 80, barulah keterangannya akan berubah jadi berat. Contoh gini, ini kalau kita berubah jadi 79 dulu aja, ya. 79 masih lumayan, tapi kalau kita ganti 80, berubah jadi berat, gitu. Jadi cara membacanya gitu. Artinya dia punya syarat si fungsi lookup ini. Nah, syarat inilah yang menjadi keterbatasan lookup. Apa syaratnya? Tabel array ini harus berurutan. Gimana jika ternyata yang ini 70 itu lumayan, tapi yang sini 60 ringan. Bagaimana jika seperti ini? Nah, hasilnya tidak akan valid. Oh, tadi apa sih? Sedang lumayan. Oh, di sini 70 lumayan, di sini 60 sedang. Nah, jika tabel arraynya tidak urut atau acak seperti ini, 50, 70, 60, 80, apa hasilnya? 70 dianggap sedang. Jadinya ini masuknya. Sedangkan 78 dianggap sedang, gitu. Kemudian 50 masih ringan, masih betul. 90 berat, oke, karena dia di atas 80. Tapi jadinya kacau ya. 70 jadinya sedang. 70 jadinya di sini. 74, 76 salah. 60, 60 juga jadinya salah. 60 jadinya ringan, ya. Jadi salah. Oke. Jadi disitulah keterbatasannya yang harus diperhatikan di mana tabel array ini harus berurutan secara angka. Ya, kembali lagi bedanya dengan lookup untuk mencari apa ini namanya? Huruf, dan untuk mencari angka dia harus diperhatikan keurutannya. Oke, kita coba trial apakah akan rusak juga ketika kita ganti ini.
Artinya di sini akan jadi JTG. Kita coba pindahkan seperti ini. Apakah jadi urut? JTG jadi Jabar ya. JTM jadi Jatim. JTG Jabar. JBR Jabar karena dia di paling atas. Tapi untuk Jatim dan Jateng jadinya kacau. Gitu. Oke, artinya adalah tabel array ini harus urut. Meskipun itu angka ataupun huruf ya. Huruf di sini urut karena JBR itu setelah B baru T, kemudian yang belakangnya R, G, M. R-nya karena masih ikut B jadi di atas. Oke. Jadi kita bisa atur dengan cara seperti ini ya. Kita sort begitu. Nah, sort A ke Z. Baru tabel array ini bisa berfungsi untuk lookup. Ini keterbatasannya lookup. Tabel array harus urut. Yang harus urut induknya aja. Yang harus urut ininya aja. Nah, ini yang jadi induknya. Begitu. Oke, kita lanjut lagi. Lookupnya sudah semua. Nah, sekarang kita baru mulai lebih spesifik ke horizontal lookup. Oke, yang diminta horizontal lookup apanya? Nah, kita masih menilai berat ya. Nah, kita masih menilai, mengidentifikasi berat, berat badan. Yang tadi kita hide dulu aja. Nah, kita akan membedakan penggunaan lookup dan horizontal lookup untuk berat. Nah, di lookup tadi kita udah seperti ini ya, menggunakan satu-satu. Satu untuk apa ini namanya? Lookup vector, kemudian lookup result hasilnya, hasil tempat mencari hasilnya. Bagaimana kita jika menggunakan lookup atau horizontal lookup? Nah, di sini agak panjang ya, ada 4 yang diminta, di mana pertama itu masih meminta lookup value sama seperti lookup. Lookup value-nya adalah berat yang akan dicari. Kemudian ada tabel array. Nah, tabel array ini punya syarat. Syaratnya sama seperti tadi, di mana kalau horizontal berarti baris pertama itu adalah baris induknya. Kalau VLOOKUP itu kolom pertama adalah kolom induknya. Jadi tidak bisa kolom tabel array ini di sebelah kanan hasil itu tidak bisa. Begitu. Jadi harus di paling pinggir. Kalau horizontal berarti paling atas. Ya, tabel array kita blok seperti ini, ya. Nah, tabel array kita blok seperti ini, diperhatikan. Karena nanti permintaan selanjutnya itu adalah row index number. Ya, karena horizontal jadi mintanya adalah row, baris. Baris keberapa? Hasilnya itu ada di baris keberapa? Ya, hasilnya ada di baris kedua. Karena baris pertama itu adalah miliknya lookup value, tempat dia dikategorikan. Sedangkan row index number adalah baris resultnya, ya. Jadi kalau kayak di fungsi lookup yang ini adalah result vector. Cuma bedanya kalau result vector itu adalah kita ambil barisnya seperti ini, ambil datanya barisnya. Tapi kalau horizontal lookup kita ambil baris keberapanya seperti itu. Jadi baris keberapa? Kedua ya. Jadi kita hanya menuliskan angka 2. Ini mengartikan bahwa baris kedua lah tempat jawabannya berada. Gitu. Nah, lalu yang membedakan di permintaan keempat, range lookupnya true atau false. Nah, ini yang membedakan. True itu untuk approximate match, artinya dia kira-kira, hasilnya ini perlu dikira-kira. Sedangkan false adalah exact match.
Pasti, jawabannya pasti. Sedangkan kita akan mencari lookup value-nya itu adalah berupa angka. Jadi kalau angka inilah kita menggunakan yang true. Karena kira-kira, approximate. Ya, kita menggunakan true. Jadi fungsinya akan diminta untuk mengkira-kira. Kira-kira kalau 50 itu masuknya kemana sih? Nah, seperti itu kalimatnya. Kira-kira kalau 76 itu masuknya ke ringan, sedang, lumayan, atau berat. Kira-kira kalau 72 masuknya kemana? Kira-kira kalau 90 masuknya kemana? Nah, itulah penggunaan di range lookup ini true atau false. Gitu ya. Kita langsung terapkan. Sebelumnya kita dolarkan dulu tabel ini. Nah, saat ditarik hasilnya sama atau enggak dengan yang sebelah sini? Sama ya, sama persis. Itu, sama persis. Nah, cara ini nanti akan membedakan jika kita mau mengidentifikasi seperti contohnya jenis kelamin gitu ya, misal. Jadi kita mau coba terapkan horizontal lookup di jenis kelamin. Sorry, jenis kelamin vertikal ya, berarti nggak bisa. Maaf. Kita akan lanjut ke yang sebelahnya dulu. Nanti akan kelihatan. Kenapa kita menggunakan true, kenapa kita menggunakan false. Oke. Lalu sekarang kita lanjut ke bagian tinggi badan. Ya, tadi udah berat badan udah sama ya. Penggunaan lookup dan horizontal lookup. Hasilnya sama persis. Lalu kita ke tinggi badan, di mana tinggi badan itu tabel arraynya berbentuk vertikal. Jadi tegak ya, berdiri. 160, 165, 70 itu untuk ke atas bawah. Sedangkan ini ke samping, ini horizontal, kalau ini vertikal. Oke, kita langsung menggunakan lookup-nya dulu. Nah, lookup value-nya ada di tinggi yang ini. Kemudian array-nya bisa langsung menggunakan ini. Pakai yang kedua ya, karena langsung. Kalau yang ke satu, satu-satu. Nah, di dolar. Langsung kita tutup dan teridentifikasi seperti ini. Apakah betul? Kita sampel 160 pendek. Oke, 170 tinggi. Oke, 162 masih di sini. 163 masih di sini. 100 berapa? Ada nggak? 177 ya. 167 ada di sini. Di atas 170 ini tinggi, tinggi, tinggi begitu. Nah, begini hasilnya ya. Sudah sesuai dengan tabel kriteria yang diminta. Oke, sekarang kita akan menggunakan vertical lookup untuk membandingkan hasilnya dengan lookup lookup biasa. Sama dengan VLOOKUP, vertical lookup. Lookup value-nya pun sama, ada di sini. Tabel array-nya, nah ini tabel array-nya seperti yang tadi udah saya sampaikan, batasannya adalah kolom pertama itu adalah induknya, artinya yang akan dicari dari lookup value ini. Jadi kalau lookup value-nya itu angka, berarti kolom pertama di tabel array-nya adalah yang mencerminkan ini. Kita blok semua di dolar. Kemudian kolom kolom index number. Nah, kalau yang tadi horizontal lookup kan row index number ya, jadi baris keberapa. Sedangkan kalau di vertical lookup itu kolom keberapa. Hasilnya ada di kolom keberapa. Ya, hasilnya ada di kolom kedua. Karena kolom ke satu adalah ini, kolom keduanya adalah ini. Jadi kita tulis 2. Nah, lalu hasilnya true atau false? Kita masih menggunakan angka ya. Jadi kita menggunakan approximate match true. Seperti itu. Dan bagaimana hasilnya? Kita tarik. Hasilnya sama atau tidak? Nah,
Sama ya. Hasilnya sama antara lookup dan vertikal lookup. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana jika kita mau menggunakan vertikal atau horizontal untuk katakanlah untuk ini. Ya, tadi kan kita udah menggunakan true semua ya. Horizontal lookup menggunakan true karena angka, vertikal lookup menggunakan true karena angka. Lalu bagaimana kalau kita mau vertikal lookup untuk jenis kelamin seperti ini? Lookup value-nya, jenis kelamin yang akan kita cari, tabel array-nya. Nah, ini kan tabelnya tabel vertikal ya, jadi menggunakan V lookup seperti itu. Kemudian kolom ke berapa? Kolom ke 2. Nah, disinilah bedanya. Jadi kalau kita mencarinya itu berbentuk kata-kata, itu kan udah jelas pasti ya, tidak ada kira-kira. Jadi kita tidak bisa mengira-ngira kalau L itu kira-kira apa sih, laki-laki atau perempuan, tidak bisa. L itu pasti laki-laki, P pasti perempuan, seperti itu. Jadi kita menggunakan exact match. Ya, kita menggunakan yang false. Jadi maksud di sini true false itu bukan berarti eh, jawabannya benar atau jawabannya salah, bukan ya. Dan kadang true false ini kita bisa ganti dengan angka 0 atau 1. Jadi kalau 0 itu kalau nggak salah 0 bisa menggunakan seperti ini. False itu 0, true itu 1 kalau nggak salah ya, saya lupa. Nah, jadi bisa seperti ini. Oke, L itu laki-laki, P itu perempuan, gitu. Jadi seperti itu ya. Kita mau ganti 0 atau ganti false itu sama aja. Nah, seperti itu. Hasilnya pun sama, sama persis. Nah, sekarang kita akan coba nilai, di mana nilai itu adalah seperti ini. Ya, jadi yang nilainya itu 0 sampai dengan 50 itu fail atau gagal. 51 sampai dengan berapa ini? 60 itu E, 61 sampai dengan 70 D dan seterusnya. 91 sampai dengan di atasnya itu adalah A. Ya, kembali lagi saya ingatkan ini harus urut seperti itu. Jadi harus urut ya 0, 51 bla bla bla. Karena kalau kita pindahkan ini menjadi katakanlah menjadi seperti ini itu akan kacau nanti ya. Karena menggunakan apa tadi yang terakhirnya? Range lookup ya. Range lookupnya itu adalah true, approximate, kira-kira. Jadi kalau kita membuat mekanisme kira-kiranya juga salah, hasil kira-kiranya pun akan salah. Kira-kira kalau nilai 52 ada di mana? Ada di sini seharusnya. Tapi kan setelah 0 ketemunya 61. Berarti 52 ada di antara ini dong. Berarti itu. Itu akan membingungkan formula lookup. Oke, jadi kita kembalikan lagi seperti ini. 0, 51, 61, 71, 81, 91. Kita akan buat formulanya. Kita lihat dulu jenis tabelnya adalah tabel vertikal ya. Jadi menggunakan V. Oke, kita menggunakan VLOOKUP di mana lookup value-nya adalah nilainya. Tabel array-nya itu ini. Kolom index number-nya ada di kolom kedua. Hasilnya ada di kolom kedua. Dengan range lookup-nya adalah true. Kita coba satu ya. Satu adalah true. Apakah hasilnya benar? 69 itu adalah D. Ya, 69 ada di sini berarti ya. Ini belum di dolar. Nah, kita coba tarik ke bawah apakah sudah benar semua. 98A, oke. 90B, ya. 90 masih B ya, karena 91 baru menjadi A. 56E, 85B, 85 ada di sini.
79 ada di sini C. Oke, 100A ya, karena dia di atas 91. Nah, ini 42 fail karena dia ada di antara ini 0 dan 51 ya. Dia ada di antara ini, jadi dia masuknya ke fail. 84B, 62D, benar? 62 berarti masuknya ke sini ya, 62D. 70 pun sama masih D. Seperti itu. Oke. Untuk lookup di sini kurang lebih seperti ini dari lookup, VLOOKUP, dan vertical lookup dan horizontal lookup. Seperti itu. Silakan ada yang ditanyakan dulu. Ya Pak, saya mau tanya. Boleh silakan. Saya pernah lihat itu Mhm. terakhirnya bukan false atau true tapi error. Itu bisa dipakai atau gimana Pak? Di akhir ininya, Iya, gitu ya. Saya coba ya. Begitu? Tidak ada. Benar seperti itu maksudnya? betul. Belakangnya error. Begitu ya. Karena di Mm-mm. pilihan ini tidak ada error, jadi kecuali ya Pak ya, kecuali ada rumus if error namanya. Nah, if error, if error itu fungsi if jika error nanti mau diisi apa, ya. Nah, di formula lookup itu memang berpotensi error ketika tidak ada data yang ada di eh saya langsung contohin aja deh ya. Misal kita akan ambil jenis kelamin gini deh. Hmm. Misal seperti ini. Jadi ternyata di dalam jenis kelaminnya ada tiga, di mana yang satunya itu M, katakanlah M itu male ya, male, atau ada juga yang F, female gitu. Nah, karena lookup value-nya itu tidak ditemukan, katakanlah seperti itu, di tabel pencariannya itu hanya ada L atau P, laki-laki dan perempuan. Sedangkan di tabel ini mungkin admin admin siswanya itu menuliskan kalau yang laki-laki itu male, kalau yang perempuan itu female. Jadi otomatis ketika di look up kan, dia akan gagal. Ya, dia akan gagal. Di mana yang F itu nggak ketemu, sedangkan yang M juga nggak ketemu. Nah, ini kan artinya error ya, hasilnya error. Lalu gimana nih caranya ketika kita menghadapi error seperti ini? Nah, if error itu membantu supaya hasilnya tidak menjadi pagar N slash A. Nah, NA itu kan not available ya. Nah, kita buat di depannya ini menggunakan if error. Nah, if error itu isinya dua. Value yang benar, kemudian kalau value error tuh mau diisi apa? Kita isi aja petik dua, petik dua. Artinya kosongin aja gitu maksudnya. Nah, dia errornya akan hilang jadi kosong, blank. Jadi kalau ini kita tarik ke semuanya, mana aja hasil lookup yang error dia akan hilang. Seperti itu. Nah, ini yang hilang nanti tadinya. Kalau yang saya tahu ada tulisan error di formula tuh if error dan ini cukup sering digunakan. Jadi memang ada hasil-hasil yang ditolerir supaya tidak membuat data terlihat jelek karena banyak errornya begitu. Jadi digunakanlah fungsi if error. If error ini untuk memberikan value ketika error mau diisi apa seperti itu. Kurang lebih gitu, Pak.
yang Oh, saya tahu. oke. Hmm. Eh, Besok saya mungkin post di grup ya. Boleh, Yang pernah boleh. saya dapat nanti seperti apa gitu ya penjelasannya. Ah, boleh Oke, oke, tampilin di kasih. grup aja, nanti saya coba trial di Excel di kantor. Oke. 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 Silakan ada pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke XLOOKUP. Oh, tinggal setengah jam ya. Oke, saya lanjutkan lagi ke XLOOKUP ya, di mana formula ini cukup baru di Microsoft Excel karena baru ada di 2021 dan 365. Oke, kita langsung aja trial menggunakan XLOOKUP, di mana XLOOKUP ini mengkombinasikan antara horizontal dan vertikal. Ya, jadi dibuatnya rumus ini itu adalah untuk memfleksibelkan sebenarnya. Cuma memang perlu dipelajari karena permintaan datanya lebih banyak daripada yang V atau horizontal. XLOOKUP, nah panjang kan? Ada lookup value, ada lookup array, ada return array, ada if not found, ada match mode, ada search mode. Tapi kalau yang dikurung kotak gini, itu artinya tidak wajib, tidak wajib diisi, nggak diisi pun nggak masalah. Tapi kalau yang nggak di kotak ini berarti wajib diisi. Nah, ini yang wajib tiga pertama ini wajib, yang tiga kedua ini tidak wajib, gitu. Hmm. Oke, langsung aja lookup value yang pertama itu adalah ini. Kita coba aja trial. Kemudian lookup array. Nah, konsep dari lookup array ini dia adalah langsung di mana tempat mencari JTG ini. Itu kita blok, kita blok ini di dolar. Lalu return array-nya adalah hasilnya yang mau kita ambil yang mana? Yang ini kah atau yang ini? Terserah mau yang mana. Kita coba aja yang ini. Oke, sampai sini dulu. Tutup. Apakah berhasil? Gagal ya. Ternyata sepertinya eh, harus urut. Kita coba urutkan ininya. Nah, kita coba perbaiki lagi apakah masih gagal. Oke, ternyata masih gagal. Kita coba ambil spesifik left 3. Nah, oke, di sini artinya XLOOKUP harus spesifik ya. XLOOKUP harus spesifik. Jadi saya tambahkan apa? Saya tambahkan di sini left B5 sebanyak 3 karakter. Jadi kita hanya ambil JTG-nya saja. Ya, kita hanya ambil JTG-nya saja. Artinya kita mau langsung menambahkan left di sini boleh, atau kita kasih kolom helper untuk mengambil left-nya aja di sini sebanyak 3 karakter. Boleh seperti ini. Ya. Artinya nanti lookup value-nya udah bukan lagi di sini, tapi kita pindahkan ke sini. Gitu. Ya. Lalu apa bedanya dengan 3 yang selanjutnya? If not found. Nah, if not found artinya jika tidak ada, mau diisi apa? Nah, tadi kan otomatis error ya. Ketika kita mengganti ini menjadi mail, nah dia akan error. Fungsi VLOOKUP ini akan error karena dia lebih spesifik. Beda dengan lookup, dia ada toleransi. Kalau VLOOKUP lebih spesifik. Jadi kalau M, dia akan error karena tidak ada. Nah, pembaruan XLOOKUP ini adalah untuk mengakomodir lookup tadi supaya tidak perlu menggunakan if error di sini. Nah, supaya tidak perlu seperti ini dan di belakangnya kita kasih blank. Nah, seperti itu ya.
Artinya jika tidak ditemukan L sama P-nya, tolong isi dengan blank. Nah, ini menggunakan if error. Nah, if error ini disimplifikasi, disimpelkan menggunakan XLOOKUP dengan cara menambahkan if not found ini. Jika tidak ditemukan mau apa? Dibiarin error gitu aja, atau kita isi dengan blank. Seperti itu tujuannya. Lalu match mode. Nah, match mode ini seperti apa tadi? Yang ada di VLOOKUP dan HLOOKUP, yang di paling belakang ada true false. Nah, itu seperti ini. Apakah dia exact match atau exact match or next smaller item? Ini artinya kalau menggunakan angka ya. Sedangkan kalau menggunakan teks pilihnya yang exact match karena apa tadi false ya. Kalau di VLOOKUP dan horizontal lookup tuh false, exact match. Ya, kita akan mencari huruf, jadi kita menggunakannya nol. Kita isi nol. Lalu search mode-nya apakah dari first to last? First to last itu berarti dari awal ke akhir, dari akhir ke awal, atau berdasarkan binary search. Nah, ini saya belum pernah coba ini. Mungkin ada beberapa jenis tabel yang berdasarkan binary search. Kita akan menggunakan yang satu aja ya, yang paling umum digunakan. Seperti itu. Nah, hasilnya pun akan sama, Jawa Tengah. Oke. Nah, di sini ada kode wilayah yang tidak ditemukan, KLT atau mungkin singkatannya Kalimantan ya. Nah, KLT di sini tidak ditemukan di sini. Sesuai dengan perintah if not found, ya, sesuai dengan perintah if not found ini, dia akan di blank. Bagaimana kalau kita delete if not found-nya? Kita coba tarik ke bawah, bagaimana apa yang terjadi? Nah, error ya, not available. Tapi kalau if not found-nya kita isi dengan mungkin dengan tulisan lokasi belum terdaftar seperti itu. Nah, ini akan berguna ya. Nah, seperti itu. Jadi akan ada keterangan di mana KLT ini lokasi belum terdaftar di dalam sistem seperti itu, misalnya. Gitu ya, penggunaan X lookup. Oke, kita lanjut lagi langsung ke jenis kelamin, di mana X lookup-nya itu lookup value, lookup array-nya ini, lookup return array-nya ini. Cukup ya, seandainya tidak begitu kompleks jenis tabelnya, jadi cukup dengan hasil seperti ini. Tidak perlu menambah if not found, kemudian apa? If not found-nya kita kosongkan, match mode-nya menggunakan nol karena dia huruf, jadi exact match. Kemudian search mode-nya menggunakan first to last. Itu hasilnya akan sama aja. Mau menggunakan itu atau tidak bebas. Oke, kemudian lanjut lagi di XLOOKUP berdasarkan berat. Ya, kita menggunakan berat yang ini ya, yang tadi. Ini adalah bentuk horizontal, di mana lookup value-nya adalah ini, lookup array-nya ini, return array-nya ini, seperti itu. Ya, hasilnya pun akan sama. Jangan lupa di dolar. Oh iya, saya lupa. Ini karena pencarian angka ya, jadi kita perlu menambahkan if not found-nya kita skip aja, nggak perlu, nggak masalah. Nah, match mode-nya kita menggunakan yang satu. Oke, karena ini pencarian angka, jadi harus menggunakan match mode satu ya. Lalu search mode-nya bisa menggunakan first to last. Kita coba tarik.
Oke, ternyata masih ada yang gagal ya. Berapa ini? 88. Seharusnya 88 masuk ke dalam berat. Kita coba cek. 50 ringan. 70 berat. Oke, salah ya. Kita cek lagi. Match mode-nya menggunakan -1. Kita coba dulu. 70 lumayan. 50 ringan. 80 berat. 72 lumayan. 67 sedang. 56 ringan. 54 ringan. 90 berat. Oke, udah benar ya. Ya, kenapa kita menggunakan -1? Apa itu -1 keterangannya? Exact match or next smaller item. Begitu. Jadi untuk pencarian ini menggunakan yang -1. Gitu. Oke, kemudian lanjut lagi ke bagian yang tinggi badan. Lookup value-nya itu, lookup array-nya di sini, di dolar. Return array-nya ini, di dolar lagi. Oke, if not found-nya kita blank-kan. Nah, kita menggunakan yang -1 lagi. Search-nya adalah search first to last. Oke, itu ya. 160 pendek, 175 tinggi, 68 sedang, 62 pendek, 60 pendek, 70 tinggi, 68 sedang. Oke, sampelnya udah benar ya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada nilai sama menggunakan XLOOKUP. Lookup value-nya nilainya, lookup array-nya ini, lookup return array-nya nilainya, if not found-nya kita kosongkan. Pencariannya menggunakan yang -1 dan first to last. Seperti itu. Apakah benar 82B? Oke ya, kita dolarkan dulu. Ya, seperti itu. Di mana yang di bawah 51 akan gagal, gagal, gagal. 55E. Ya, benar ya? Seperti itu. Kurang lebih XLOOKUP seperti itu. Menyerupai horizontal dan vertikal, hanya saja dia punya syarat tambahan, yaitu yang 3 belakang itu untuk mode pencarian, mode pencocokan, dan jika tidak ditemukan. Ada kriteria tambahan, seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Kita tinggal 15 menit lagi, tapi masih ada beberapa materi. Semoga masih keburu. Di sini ada fungsi filter, di mana filter ini juga termasuk fungsi baru, seperti XLOOKUP. Ya, eh, saya coba langsung aja dulu. Ya, jadi filter ini adalah untuk membuat seperti contoh seperti ini, di mana ini adalah fitur filter. Kita bisa memfilter hanya jatengnya saja seperti itu. Nah, hasil ini yang nantinya akan muncul di sini ketika kita menggunakan fungsi filter. Gitu ya. Nah, fungsi filter ini hanya diterapkan di satu sel, yaitu sel paling kiri atas. Jadi kita tidak bisa menggunakannya di tengah-tengah sini, di bawah sini, atau di kanan sini. Kita hanya bisa menggunakan di sini. Artinya nanti dia akan memunculkan semua data yang sesuai dengan kriteria. Seperti itu.
Oke, kita trial aja dulu langsung. Sama dengan filter, ya. Arraynya itu adalah mana? Datanya ya. Karena di sini datanya adalah kode siswa, artinya kode siswa yang paling kiri. Seperti itu. Ya. Nah, kita blok semuanya sampai dengan data paling bawah. Jangan lupa difilter. Oh, sebenarnya nggak perlu sih karena kita nggak akan tarik ya. Nah, apa yang include? Apa yang diincludekan? Yang akan diincludekan adalah nantinya kita akan memfilter area seperti itu. Jadi area ini, oh, maaf belum di seperti ini ya, titik koma. Lalu yang diincludekan apa? Yang diincludekan itu ini. Nah, ketika kita membuat include-nya itu adalah area, areanya mau sama dengan apa? Nah, ini yang perlu diisi sama dengan ini. Nantinya kita akan isi area yang ada di sini. Nah, lalu kemudian selanjutnya adalah if empty, kembali lagi karena ini ada kurung kotak, jadi dia tidak wajib untuk diisi. Kita akan coba sampai sini dulu apakah berhasil. Nah, dia hasilnya akan seperti ini karena belum ada kriteria yang diminta. Coba kita isi dengan CTG. Oke, dia akan otomatis tertarik ya, tertarik semuanya. Kalau kita mau cek apakah benar ada berapa ini? 7 ya. Ada 7 data yang Jawa Tengah. Kita coba tarik Jatengnya saja apakah benar. Oke, 7 ya. Sama dengan hasil yang tadi di filter. Seperti itu. Lalu jika kita merubah ini menjadi JBR, oke, langsung otomatis ketariknya yang Jabar aja. Lalu JTM, otomatis ketarik yang JTM-nya aja. Lalu bagaimana jika kita mau menarik beberapa filter? Kita tambahkan filter jenis kelamin seperti itu. Kita perlu menambahkan yang bagian ini, bagian include-nya. Nah, bagian include ini yang akan nanti kita utak-atik. Cuma ini membutuhkan logika, di mana include yang pertama adalah ini. Ini include yang pertama. Lalu ada include yang kedua. Nah, include yang keduanya ini kita geser ke bagian yang salah. Nah, yang merah masih ini, sedangkan yang hijau sama dengan ini. Nah, lalu bagaimana dengan tanda di tengah sini? Ini adalah kita bisa menggunakan tanda plus atau kali, tergantung jenis yang mau kita, tergantung sifat yang mau kita terapkan. Kita coba menggunakan plus, ya. Selama di sini kosong, dia akan kosong, artinya menarik semuanya. Tapi kalau kita isi dengan L, apa yang terjadi? Semua yang ada JTM dan laki-laki itu ketarik. Artinya apa? Plus itu adalah eh, menarik semua yang mengandung JTM dan L. Jadi tidak ada irisan. Beda kalau kita menggunakan kali. Kalau kita menggunakan kali itu artinya irisan. Ya, artinya hanya yang JTM tapi juga laki-laki. Seperti itu. Kalau plus digabung semua, yang JTM walaupun nggak laki-laki nggak masalah. Dan yang laki-laki walaupun nggak Jawa Timur nggak masalah. Itu kalau plus. Oke, beda ya. Kalau plus itu tarik semuanya. Oke. Jadi kalau di formula Excel itu OR atau ya JTM atau L. Jadi baris ini kenapa ikut ketarik karena dia ada L. Baris ini kenapa ketarik karena dia ada JTM dan L. Baris ini kenapa ketarik karena dia ada L. Baris ini kenapa ketarik karena dia ada L. Baris ini kenapa ketarik karena dia ada JTM. Jadi nggak masalah walaupun hanya salah satu kriteria yang
eh, masuk kriterianya. Tapi kalau perkalian itu artinya irisan, di mana yang hanya JTM dan laki-laki saja yang akan ketarik. Itu bedanya. Kalau kita mau menggunakan dua, seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya ada filter. Filter yang kemarin pernah kita pelajari ya. Sum if range-nya ini ditambah sum if gitu ya. Seperti di pertemuan kemarin. Nah, beginilah hasilnya sebanyak 358 juta. Nah, di sini kita mau filter seperti tadi. Kita hanya bisa isi di bagian kiri atas ya. Oke, filter array-nya, nama lengkapnya juga termasuk. Kita tarik sampai semuanya gitu. Ya, kemudian include-nya yang mana? Yang akan kita tarik filternya itu adalah bagian pesanan dan kondisi. Kalau gitu ada yang ini. Oke, sama dengan pencariannya nanti. Dan nantinya juga, nah seperti itu ya. Ini ketarik. Nah, dan nantinya juga ada kondisi sama dengan ini. Tutup, tutup. Oke, kita coba masukkan laptop dan baru. Oke, semua data laptop baru akan keambil di sini semua. Begitu, fungsi filter bekerja. Kalau kita rubah menjadi monitor baru, ya, oh ternyata hanya dua. Kalau kita buat menjadi monitor bekas, ada 8. Kita buat menjadi PC bekas, ada 10. Kalau kita buat PC baru, oke, ada banyak ya. Seperti itu. Ada 20. Kurang lebih seperti ini, fungsi filter yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya ada pengembangan-pengembangan lain, seperti misal pesanannya ada dua, kita mau filternya ada dua. Pesanan itu nanti bisa bisa filter menggunakan PC dan laptop seperti itu. Jadi ada dua kriteria. Artinya kita hanya tinggal memainkan bagian ininya, ya. Karena di sini hanya pesanan dan kondisi. Artinya nanti kalau kita ada dua, berarti ini ditambah sama, tapi yang ininya 11. Nah, seperti itu. Jadi nanti dua tingkat. Tapi ini harus dikurung kelompok dulu, seperti ini. Nah, baru dilawankan dengan ini. Kalau ternyata yang baru juga mau dikondisikan baru dan bekas, berarti harus ada kurung kelompok lagi, seperti itu. Dan di sini nanti ditambah 11. Seperti itu. Jadinya nanti di sini akan jadi banyak ya, PC dan laptop seperti itu misalnya. PC, laptop, tapi barunya itu adalah baru irisan. Kalau laptop dan PC semuanya ketarik karena mereka menggunakan plus.
ya. Ini satu kelompok menggunakan flash, jadi laptop dan PC ketariknya bareng, tapi baru itu adalah irisan. Tapi kalau baru dan bekasnya juga dimasukkan, artinya semua antara ini dan ini irisan, tapi antara ini dan ini gabungan. Seperti itu. Oke. Kemudian yang terakhir adalah pivot, di mana pivot ini adalah fitur di dalam Excel untuk memudahkan kita dalam melakukan analisa terhadap data ya. Dan pivot ini memudahkan kita untuk mengolah sebuah data. Hanya saja data yang bisa diolah menggunakan pivot itu cukup ada beberapa syarat, di mana syarat utamanya adalah datanya terstruktur, seperti data tarikan sistem, seperti itu terstruktur. Jadi tidak boleh ada kriteria-kriteria data yang tidak konsisten, begitu ya. Seperti ini konsisten karena nama lengkap itu hanya berisi nama, kemudian jadi tidak ada angka. Misal kalau seperti ini ya, ada nama yang menggunakan angka. Ini tidak konsisten. Dan ini akan menyulitkan fitur pivot untuk mengolah data. Jadi nama lengkap ya isinya adalah nama, pesanan itu adalah barangnya, kondisinya seperti ini, dan harganya seperti ini. Begitu. Kita langsung saja menggunakan pivot. Pertama bisa dibuka di bagian tab Insert, Pivot Table. Ya, kita bisa mengambil data dari luar atau data dari yang ada di dalam Excel. Kita akan menggunakan yang ini dulu, from tabel or range. Nah, nanti akan diminta tabel range itu yang mana? Yaitu dari header paling atas ini, ya, headernya pasti diambil juga sampai dengan data paling bawah. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah tidak boleh ada data yang terputus di tengah. Misal di sini ada baris kosong nih. Nah, kalau ada baris kosong dan benar-benar kosong semuanya, dia akan berhenti di data terakhir. Artinya tidak akan tidak akan berlanjut sampai paling bawah. Oke. Kemudian setelah pivot tabelnya dipilih, tabel range-nya dipilih, itu akan buat worksheet baru atau di sini. Kita akan coba ke worksheet baru ya. Nah, dia akan membuat sheet baru dari pivot yang ini, dari sheet ini, dia akan buat sheet baru seperti itu. Nah, sampai sini kita belum belum membuat pivot ya, hanya mengklasifikasikan mana range tabel yang akan di pivot. Oke, untuk membuat pivot table kita bisa langsung drag and drop ya, kita geser-geser aja di bagian sini. Mungkin nama lengkap tidak begitu perlu untuk kita analisa karena kita akan analisa barangnya ya. Kita bisa menambahkan pesanan di sini. Nah, lalu muncullah seperti ini ya. Ini row. Jadi pesanan ini akan ditampilkan dalam bentuk baris. Kemudian ada kondisi. Kondisi di sini coba kita masukkan ke bagian row akan muncul seperti apa. Oke. Jadi kalau semuanya ditampilkan di sebagai row, dia akan muncul di baris semuanya dengan kondisi dengan bentuk seperti ini. Laptop baru dan bekas, monitor baru dan bekas, PC baru dan bekas. Beda dengan kalau kondisinya kita simpan di kolom. Laptop, monitor, PC baru dan bekas. Seperti itu ya. Hasilnya akan berbeda. Tapi kalau rekan-rekan ingat semuanya, bentuk tabel ini sempat kita pelajari di SUMIF dan CONIF. Karena nanti bagian tengah sini akan terisi berapa laptop baru, berapa monitor baru dan bekas, berapa PC baru dan bekas, hanya dengan kita menggeser harga di bagian value. Seperti itu. Selesai. Jadi eh, untuk penggunaan pivot yang paling simpel adalah seperti ini, di mana pivot ini mewakili apa yang sudah kita materikan dari pertemuan
pertama sampai dengan sekarang. Seperti itu. Lalu untuk membuat tampilannya menjadi lebih mudah dibaca, kita bisa rubah number formattingnya menjadi menggunakan misal ribuan seperti itu. Kita bisa kelola lagi tampilannya menjadi seperti apa. Ya, hasilnya pun akan sama dengan yang sudah kita latih di SUMIF ataupun CONIF. Oke, ini kalau SUMIF ya, karena dia harganya itu berbentuk sum. Bagaimana kalau kita rubah dari harga ini sum menjadi count? Akan berbentuk seperti ini. Artinya laptop baru itu permintaannya ada 17, monitor bekas ada 8, PC baru ada 20. Oke. Jadi sama dengan seperti kita kemarin mengerjakan fungsi count akan tampilnya seperti ini. Jika fungsi if sum akan berubah menjadi seperti ini. Begitu ya. Ini pivot paling sederhana. Lalu bagaimana jika kita ingin membuat analisa lain seperti eh, pivot chart untuk membuat kolom seperti ini untuk membuat analisa atau grafik ya berdasarkan data yang ada di situ. Jadi langsung otomatis membuat grafik berdasarkan harganya ya karena yang diambil adalah total harga. Jadi laptop itu total laptop apa nih berarti yang biru? Laptop baru. Laptop baru itu sejumlah berapa? 174 ya. Kita bisa kita bisa modifikasi berdasarkan tampilan-tampilan yang diinginkan. Nah, seperti itu. Oke. Laptop baru ada 153 juta, itu artinya yang ini ya. Kemudian laptop bekas 21 juta, monitor baru 8 juta, monitor bekas 16 juta. Nah, seperti itu ya. PC baru 120 juta, PC bekas 40 juta. Kalau kita merubahnya lagi menjadi count, itu akan langsung berubah juga ininya secara otomatis karena pivot itu saling berkaitan antara rangkaian pivotnya. Oke, karena ini juga ngeling dengan data yang ada di sini. Jadi kalau kita rubah data di sini, hasil di sininya pun akan berubah. Setelah kita berubah menjadi count, dia pun akan berubah jadi count, di mana laptop baru itu ada 17, ya, diambil dari data ini. Laptop bekas 3, monitor baru 2, bekasnya 8, PC baru 20, bekasnya 10. Seperti itu. Ya, jadi pivot cukup memudahkan kita untuk membuat analisa terhadap data. Oke, satu lagi ya. Saya minta waktu satu lagi untuk yang ini, yang sempat kita jadikan latihan soal kemarin. Bagaimana kalau kita merubah data ini menjadi pivot? Karena data ini cukup banyak, ada ribuan. Tentunya pivot table akan sangat memudahkan kita untuk membuat analisa terhadap dataset ya. Kalau kita kemarin manual menggunakan SUMIF, SUMIFs, kemudian CONIF dan CONIFs, atau mungkin menggunakan lookup, VLOOKUP, HLOOKUP, dan XLOOKUP hari ini itu juga membantu. Tapi bagaimanapun juga kita harus memahami step by step-nya sebelum kita bisa menggunakan pivot. Oke, kita langsung insert pivot table berdasarkan range data ini. Nah, benar ya, dari A5 sampai dengan paling bawah L1088. Kita minta buatkan dia di sheet baru. Oke, dari sini kita tinggal pilih aja apa yang mau kita analisa. Misal kita mau menganalisa berdasarkan shipper, kita masukkan saja shipper di bagian row. Oke, langsung muncul seperti ini ya. Kemudian apa yang mau kita analisa dari shipper, apakah kuantitinya, misal kita mau totalkan kuantitinya. Oke, hanya seperti ini aja cukup jika hanya diminta kuantiti. Lalu bagaimana jika kita mau mengidentifikasi berapa kuantiti harian, kita bisa masukkan ship date di bagian kolom.
Seperti itu. Hasilnya pun akan sama dengan yang kita kerjakan kemarin. Hanya saja di sini nilai yang kosong itu akan menjadi kosong ya, bukan nol, tapi jadinya kosong karena tidak ada. Begitu. Hasilnya pun akan sama seperti yang kemarin karena di sini harian ya. Lalu bagaimana jika ship date ini kita pindahkan ke bagian shipper name? Oke. Nah, jadinya panjang ya, karena satu shipper akan dijelaskan oleh hariannya secara vertikal ke bawah. Antar aja 1 sampai 30, cahaya logistik 1 sampai 30, delivery 1 sampai 30 dan seterusnya. Panjang ya, jadi kurang efektif untuk dibaca. Kenapa kita menggunakan ship date-nya di kolom? Seperti itu. Oke, mungkin kita coba ganti lagi. Ship date-nya nggak perlu. Kita hanya mau quantity, total CBM, dan total gross weight. Inilah hasilnya yang kita kerjakan kemarin menggunakan sum if, ya. Inilah hasilnya ketika kita menggunakan sum if kemarin. Number formatnya kita aktifkan ribuannya, ya. Jadi supaya lebih memudahkan untuk dibaca. Seperti itu. Lalu bagaimana jika kita mau melihat berdasarkan ship date-nya? Kalau kita masukkan di sini, apakah bisa? Oke, jadinya memanjang ke samping ya. Karena ship date-nya ada di samping, sedangkan value-nya banyak. Jadi dia membuat 3 set tanggal. 1 sampai 30 itu untuk quantity. Kemudian tanggal 1 sampai 30 lagi untuk total CBM. Kemudian tanggal 1 sampai 30 lagi untuk total gross weight. Seperti itu. Jadi kita tidak perlu membuat manual, tapi kembali lagi kita perlu mengetahui bagaimana proses pembuatan secara manual. Seperti inilah penggunaan pivot. Sangat membantu. Kita kembalikan lagi total gross weight dan totalnya. Ya, hasilnya seperti ini. Mungkin kita akan coba menggunakan yang lain, menggunakan order number atau part number. Nah, seperti itu. Part number harian cukup rumit ya, karena satu part number tidak setiap hari digunakan. Atau kita mungkin akan menggunakan apa yang kemarin tadi kita bahas, palette number ya. Nah, palette number seperti ini. Palette number tanpa ada, nah, kita menggunakan palette number count. Nah, di sini yang tadi kita kerjakan ya, berapa palette number yang digunakan dalam sebulan. Sini, apakah ada yang nilainya 6? Jadi kita paling banyak 6 ya. Ya, cukup banyak ternyata. Nah, di sini ada yang 6 tadi. Nah, ini. Hasilnya sama seperti yang kita analisa tadi di latihan soal hari ketiga yang kita bahas tadi di awal pertemuan. Begitu, teman-teman. Kira-kira penggunaan pivot. Silakan jika ada yang ditanyakan dulu sebelum saya akhiri. Jadi di sini kita hanya tinggal drag and drop ya, pindah-pindahkan saja apa yang mau dianalisa, apa yang mau ditampilkan, cukup di drag and drop. Silakan jika ada yang ditanyakan.
Jika tidak ada, saya cukupkan sampai materi hari ini. Besok kita akan ketemu lagi untuk menjalankan ujian. Saya sampaikan sedikit terkait ujiannya karena tim dari Zen membuat rule terkait ujiannya. Mungkin besok akan disampaikan oleh tim dari Zennya juga. Bagaimana ketentuan ujiannya? Apakah wajib untuk on cam? Kemudian mengerjakannya seperti apa? Soalnya nanti akan saya kirimkan besok pun melalui tim dari Zen juga. Di soal itu akan ada tiga bagian. Yang pertama adalah pilihan ganda. Pilihan gandanya terkait Excel juga. Kemudian soal kedua ada isian cepat. Isian cepatnya pun menggunakan formula. Kemudian di bagian tiga adalah pivot. Di bagian tiga ini adalah skor terbesar untuk membuat analisa pivot. Silahkan pivotkan data yang saya kasih dan buat analisa terserah. Analisa apapun. Apakah analisa berdasarkan apanya atau berdasarkan hariannya atau bagaimanapun analisa terserah. Silakan buat narasi analisanya supaya lebih menggambarkan apa yang ingin rekan-rekan semua analisa dari data yang dipivotkan besok. Begitu kira-kira kisi-kisinya. Jika tidak ada pertanyaan lagi dan saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas kehadirannya selama 4 hari ini. Saya harapkan besok bisa datang join lebih tepat waktu karena waktu ujiannya benar-benar 2 jam dari jam 7 sampai dengan jam 9. Supaya lebih memanfaatkan waktu dengan baik, kita bisa mulai ujian langsung di jam 7 sampai dengan jam 9. Begitu kurang lebih. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu besok di pertemuan kelima. Semoga apa yang saya sampaikan selama ini bermanfaat dan berguna untuk pekerjaan ataupun aktivitas teman-teman semuanya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lukman. Ya, terima kasih semuanya.